Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena pada pagi hari ini kita memasuki materi keragaman. Keragaman adalah satu anugerah Tuhan, ya, Yang Maha Esa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di beberapa sumber, ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal, mengenal. Ya, salah satunya sumber yang kita ambil di sini adalah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi, aku ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa untuk saling kenal, mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, ini salah satu Allah itu mengakui bahwa keragaman itu adalah karunia Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan saja yang berhubungan dengan manusia, ya, lahir beberapa suku, bangsa, agama, ras, tapi juga Tuhan juga menciptakan keragaman dari jenis manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang. Ya. Bisa kita lihat beberapa contoh di sini. Keragaman pluralisme lebih dari satu bisa kita contohkan. Jenis pohon pinang, ya, kelapa, lontar, sagu, kurma. Ini pohon yang menjulang tinggi, terus lurus. Ini salah satu contoh. Terus ada bunga berbagai macam bunga, ada bunga melati, bunga mawar, bunga kemboja, nanga, ya. Begitupun mangga yang kita makan sehari-hari, mungkin pada saat musim mangga, ya, ada mangga golek, harum manis, mangga madu, dan mana lagi. Begitupun manusia diciptakan beberapa ras. Di Indonesia ini ada ras Cina, ada ras Arab, ada ras Melayu, dan Negroid. Ya. Ini bukti bahwa kita itu memang beraneka ragam. Ya. Dengan keanekaragaman itu kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Keragaman ini bisa kita lihat dari beberapa cara berpakaian, ya, suku bangsa Indonesia, ya. Bisa kita lihat di Indonesia, ya. Ini salah satu contoh suku bangsa, ya, suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya ada di Papua, ya. Papua ini tergolong suku Negroid, ya. Bisa kita lihat di sini, bukan dari manusia warna kulit saja, tapi juga dari rambut, ya. Bisa juga ditunjukkan oleh perbedaan-perbedaan pakaian, ya. Bisa kita lihat di beberapa foto ini, pernyataan berbagi kelompok. Okay. Ini adalah bentuk keragaman, ya, keragaman yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat beberapa keragaman yang ada di belahan dunia, ya. Keragaman yang ada di beberapa dunia. Bisa kita lihat contoh di sini, ya, contoh keragaman kita. Ada pakaian sari. Pakaian sari ini ada di India, ya. Ini ada juga pakaian kimono, pakaian Jepang. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang Jepang. Ini salah satu keragaman. Kita bandingkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dunia, ya. Terus yang berikutnya, ada juga pakaian yang ada di orang Korea, ya. Ada namanya hanbok. Hanbok
hanbok mempunyai makna sebagai pakaian orang Korea. Han artinya dinamai dengan orang, ya. Han, ya. Orang Korea, ya. Ini salah satu contoh pakaiannya, ya. Beda sekali dengan pakaian-pakaian kita, ya. Ini sebagai pakaian di Korea. Terus ada juga pakaian-pakaian yang digunakan oleh negara-negara di luar Asia, seperti di suku Indian Amerika, ya. Ini pakaiannya jadi berbagai macam pernak-pernik, ya. Native suku India Amerika, ya. Ini dipakai oleh suku di India. Saya lihat lagi satu contoh lagi. Nah, ini pakaian gown, ya. Pakaian gown dan kira negara Bhutan dan Mongolia, Cina, ya. Ini pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang-orang di sana, ya. Terus yang berikutnya, perlu kita pahami bahwa keragaman itu wajib kita syukuri, adalah satu hal yang merupakan karunia Tuhan, ya. Terus bagaimana kita menyikapi keragaman atau pluralisme itu, ya, bisa kita ambil contoh, ya. Bayi yang sama dilahirkan kembar pasti ada perbedaan. Sekalipun bayi dalam satu kandungan lahir dengan wajah yang sama pasti ada perbedaan. Kalau mukanya sama mungkin ada perbedaan sifat, karakter, hobi, terus ada perbedaan kesenangan. Ini salah satu contoh. Jadi Allah itu Maha Pencipta, walaupun mereka diciptakan dengan rupa yang sama, belum tentu memiliki sifat yang berbeda. Ini salah satu contohnya. Terus ada keragaman adalah satu fitrah, ya. Keragaman ini merupakan fitrah, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap menerimanya dan mensyukurinya, ya. Jadi kalau kita tidak mau menerima keragaman, berarti kita tidak bertuhan, ya. Berarti kita tidak pandai bersyukur bahwa keragaman itu adalah karunia Tuhan, ya. Terus keragaman adalah sesuatu yang melengkapi kekurangan masing-masing yang ada, ya. Jelas sudah di sini, ya. Jadi dengan keragaman itu tidak semua sama, pasti ada perbedaan, ada kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan itu akan melengkapi, ya, seseorang, ya. Tidak ada yang lebih diberikan kekurangan bagi yang lainnya, karena kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, saling ketergantungan satu sama lain. Keragaman adalah kehidupan yang berbeda, maka perlu memahaminya, menghargainya adat istiadat yang ada di sekelilingnya, ya. Dengan keragaman itu kita harus pandai menempatkan diri. Maka ada pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit junjungnya. Artinya adat istiadat yang ada di tempat daerah tersebut wajib kita hormati, ya. Ini salah satu yang menjadi dasar bahwa untuk menyikapi keragaman itu perlu, ya. Jangan sampai kita salah paham dan kita tidak mau menerimanya, ya. Terus bagaimana menyikapi keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Ya, kita karena di negara kita ini kita tahu bahwa Indonesia hidup beberapa suku, bangsa, ya, ras, bahasa, adat istiadat, agama yang sangat berbeda sekali, ya. Dan menyikapi keragaman di Indonesia, ya. Keragaman adalah sumber konflik, ya. Memang selain membawa pengaruh positif, keragaman itu membuat negara Indonesia indah. Jadi keragaman juga memberikan dampak negatif, ya. Bisa kita lihat beberapa kejadian yang ada di Sulawesi, terus kejadian antara orang Madura dan orang
orang Dayak di Kalimantan pernah terjadi antara suku-suku yang sering terjadi perang, dan pada masa sebelum Indonesia merdeka memang perebutan kekuasaan itu sering dilakukan oleh beberapa suku hampir di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Terus ada keragaman memiliki kepentingan entitas untuk menunjukkan satu wujud identitas. Jadi ada memang di Indonesia ini suku bangsa selalu menunjukkan entitas. Entitas ini berupa ciri kebudayaan, baik dari pakaian, bahasa, terus tinggalan-tinggalan kebudayaan ya. Karena di dalam unsur kebudayaan itu ada 7 ya, unsur pendidikan, sistem mata pelajaran, sistem ekonomi, sistem bahasa, sistem perkawinan, dan sistem ekonomi. Jadi mereka selalu menunjukkan dari 7 sistem kebudayaan itu dengan menunjukkan satu identitas. Misalkan bagaimana sistem perkawinan seseorang antara suku yang satu dengan suku yang lain beda ya, baik dari prosesi upacaranya, adat istiadatnya. Begitupun dengan prosesi kematiannya jelas berbeda. Ini yang menunjukkan perbedaan-perbedaan wujud entitas. Entitas ini adalah berupa nilai-nilai yang dikembangkan oleh manusia dalam bentuk cipta, rasa, dan karsa. Dan wujud identitas itu merupakan ciri khas yang ditunjukkan oleh beberapa suku. Keragaman perlu ada bagian-bagian penting yang harus dimasukkan dalam bernegara. Ingat, karena kita adalah negara, ya, negara Indonesia dibentuk oleh beberapa bangsa yang ada. Tidak semua negara itu memisahkan kehidupan negara ini dari kehidupan suku bangsa. Maka negara juga harus memberikan ruang kepada suku bangsa bagian yang penting ya, yang dimasukkan di dalam suatu negara. Artinya peluang-peluang suku bangsa ini untuk mengekspresikan hasil cipta rasa karsa lewat karya budayanya, baik yang berhubungan dengan seni, terus hubungan dengan sistem kesenian, maupun yang berhubungan dengan hasil cipta ya, kebudayaan dalam bentuk fisik maupun non fisik ya. Fisik ini ada hasil karya ya. Maka negara perlu menjamin satu kebebasan kehidupan suku bangsa yang beraneka ragam ini ya, dengan membuat satu undang-undang atau merangkul beberapa kebudayaan menjadi kebudayaan nasional. Terus yang keempat, mayoritas minoritas sama ya. Mayoritas seperti di Indonesia sebagian lebih besar orang suku agama Islam ya, itu mayoritas ya. Terus ada minoritasnya orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa ya. Ini minoritas. Jadi antara mayoritas dan minoritas, negara juga memberikan kedudukan yang sama di dalam memperlakukan hak dan kewajiban ya, satu warga negara ya. Terus yang berikutnya bisa kita lihat bagaimana kehidupan negara yang pluralis ya, dijadikan satu integrasi ini ya, artinya walaupun mereka itu berbeda tapi bisa diwujudkan dalam satu kerukunan integrasi ya, dalam satu kehidupan yang lebih besar, yaitu dalam bentuk negara. Mereka itu punya suku-suku, tapi di bagian suku itu punya pengakuan yang lebih besar lagi, yaitu negara ya. Maka ada integrasi nasional. Integrasi nasional ini mereka menyatukan diri ke dalam yang lebih besar, yang mengakui negara yang lebih besar ya. Integrasi ini bisa dilihat pengertiannya
pengertian integrasi dari satu keragaman suku bangsa ya. Integrasi nasional ya. Nah, kita lihat pengertian integrasi nasional ya. Integrasi nasional sebagai proses penyatuan satu bangsa yang mencakup semua aspek ya, aspek kehidupan manusia, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga memiliki aspek vertikal maupun horizontal ya. Vertikal ini yang berhubungan dengan hubungan hierarki antara pemerintah dengan rakyat maupun antara suku bangsa yang ada ya. Integrasi ini dalam pengertian integrasi nasional ya. Terus integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak persatuan nasional akan dibayangkan. Artinya hanya sebuah khayalan ya, makanya integrasi ini perlu diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan itu hanya sebuah angan-angan ya, karena kita ini selalu ditegaskan untuk hidup saling rukun satu sama lainnya ya. Terus apa yang mendorong terbentuknya integrasi nasional ya? Faktor pembentuk integrasi nasional ada beberapa poin di sini. Adanya rasa senasib seperjuangan yang diciptakan oleh faktor sejarah, seperti Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan kita akan bersatu ya.